Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe itu harus subscribe, wajib, karena banyak informasi-informasi menarik ya, informasi yang edukatif, terutama buat teman-teman yang nyari inspirasi usaha. Kalian udah tepat datang ke channel ini supaya kita bisa belajar bareng, berbagi informasi, berbagi motivasi, berbagi juga semangat untuk menjalankan usaha ya guys ya. Buat yang merintis juga semangat, buat yang udah di atas terus dikembangkan usahanya biar lebih maju guys. Nah, jadi seperti janji Insan pada video terakhir ya guys ya. Di sini Insan mau membuat yang awalnya 4 rak. Nah, 4 rak seperti ini jadi 7 rak ya guys ya. Mungkin teman-teman pasti kepadatan, pasti gimana ya kan guys. Dalam bayangan kalian seperti apa, dan di sini Insan udah menunjukkan selesainya 4 rak ya guys ya. Karena memang Insan kerjakan sendiri pelan-pelan supaya hasilnya sesuai dengan yang Insan mau ya guys ya. Karena kalau mengerjakan dibayar atau membayar tukang itu nanti ya memang mungkin lebih bagus, tapi ya soal gimana-gimananya itu payah lah ya guys ya. Apalagi kan tukang rata-rata udah lebih tua ya guys ya, jadi Insan lebih segen ngatur-ngaturnya. Nah, jadi kalau udah dikerjakan sendiri seperti ini, hasilnya ya seperti ini guys. Nah, bisa teman-teman lihat kita apa ya guys ya. Ini sebagai permulaan dibikin untuk rak kontam dulu dan rak setengah jadi dan backlog setengah jadi. Nah, jadi posisinya hampir sama yang seperti backlog ini guys, rak-rakannya. Rak-rakannya seperti ini kita buat model sistem pantat-pantatan ya guys ya, belakang berhadapan dengan belakang, dan berarti kita tumbuhkan hanya dari satu arahnya ini aja guys. Nah, jadi kalau yang ini untuk kita tumbuhkan, sedangkan yang ini itu hanya untuk rak inkubasi. Jadi kalau untuk posisinya rapat nggak apa-apa guys, yang penting kita masih bisa lewat dari sini lah ya guys ya. Nah, ini kita di sini masih bisa lewat, karena nanti di sini untuk menata, mengoper lah ya guys ya, menata. Dan untuk kekuatannya ini lumayan kuat ya guys ya. Nah, jadi seperti ini dia modifikasi dari tempat sempit ya guys ya, karena memang sirkulasi udara sudah sangat leluasa guys, karena kita udah menggunakan dinding paranet. Jadi sirkulasi udaranya lebih lebar lagi, lebih jos lagi, lebih mantap. Jadi kalau di dalamnya itu kapasitasnya tidak dimaksimalkan, itu sayang guys. Nah, kemudian nanti di sini akan kita buat 3 rak lagi, 1 2, ini rak gandeng ya guys ya, rak gandeng seperti biasa. Kemudian yang di ujung ini sendiri nanti guys, karena kalau mau kita buat 4 nanti sulit guys. Ini udah termasuk sempit ya guys ya, jadi untuk bisa lewat dari seberang sini dan lewat dari seberang sini itu hanya bisa 3 rak lagi. 3 rak pun itu udah cukup lumayan sempit lah ya guys ya. Tapi di sini nanti bagian belakang untuk penumbuhan, jadi cukup 4 rak ini aja untuk ruang inkubasinya. Nanti akan coba Insan tutup bagian ini seperti kita oven gitu lah ya guys ya, karena kalau sudah sangat terbuka gini untuk inkubasi sangat lama, kurang efektif. Ya bisa sih bisa, cuman perjalanan miselium akan lama, kemudian ya banyaklah hambatan, nanti bisa terkontaminasi dari suhu ataupun dari angin guys. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, jadi buat teman-teman gambarannya seperti ini ya guys ya. Dan di materi berikutnya Insan mau membahas tentang jenis rak ya guys ya. Jadi buat teman-teman pemula ini sebagai pilihan. Jadi kalian itu bisa memilih model rak yang seperti apa, yang lebih efisien, kemudian yang lebih tahan lama, kemudian yang lebih hemat biaya, lebih kapasitasnya lebih banyak. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau misalkan dari beberapa jenis ataupun beberapa contoh rak yang udah pernah Insan coba, yaitu dari pertama rak bambu ya guys ya. Rak bambu, kemudian yang kedua rak tali, kemudian ketiga rak kayu, kemudian yang keempat ini guys, kombinasi antara bambu dengan kayu guys.
Jadi memang udah banyak variasi yang udah Insan lakukan dari rak-rakan yang seperti ini guys. Dan untuk efisiennya Insan rasa yang lebih efisien itu adalah yang terakhir guys ya, kombinasi seperti ini. Ini lebih kuat, lebih kokoh. Nah, bisa kalian lihat nih, coba Insan goyang-goyang, dia masih kosong, jadi agak goyang guys. Kalau dia udah ada beban, dia malah tidak goyang sama sekali seperti yang ini guys. Nah, kalau yang ini nih digoyang pun lebih kokoh karena udah ada bebannya. Nah seperti itu guys. Kita bahas satu persatu ya guys ya, dari segi biaya, dari segi efisien. Yang pertama rak bambu. Kalau misalkan di wilayah atau lingkungan kalian itu banyak bambu gratis, ataupun murah lah ya guys ya, bisa dikatakan. Kalau pemula bisa lah guys ya kalian gunakan itu. Kalau untuk ketahanannya, bambu itu memang jauh lebih tahan daripada kayu guys. Tapi ada kelemahannya ya guys ya. Kelemahannya mungkin dia tidak terlalu kokoh guys, karena kalau bambu dengan bambu itu kita gandeng, dia tidak bisa menggigit guys. Nah, jadi beberapa kali Insan pernah buat bisa ambruk ya guys ya. Tapi kalau kapasitasnya tidak terlalu banyak, bebannya tidak terlalu banyak, ya mungkin bisa lah guys ya tahan bambu. Tapi kalau bambu dengan bambu digandeng seperti ini guys, dia ini nggak gigit guys. Kalau ini kan bambu dengan kayu, dia sudah gigit, gigit dan lebih kokoh lah. Kemudian yang kedua rak kayu. Kalau rak kayu bisa dikatakan seperti ini semua bahannya. Ini satu batangnya di sini 58.000 guys, panjang 4,5 meter. Jadi untuk buat 4 rak seperti ini kalian butuh sekitar 30 batang. 30 batang, karena ini untuk ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Udah banyak ya guys ya. Belum tiangnya lagi, belum sikunya lagi. Nah, jadi kalau untuk kayu, penggunaan kayu murni semua bagus, kokoh, kapasitasnya bisa banyak dan nggak akan mungkin ambruk ya guys ya, kecuali kalau memang mereng dia dari pembuatannya. Tapi kalau dari awal sikunya udah pas, dia nggak akan ambruk kalau kayu semua. Tapi kendalanya di biaya ya guys ya. Harga kayu itu mahal guys. Kemudian yang ketiga itu adalah rak tali ya guys ya. Rak tali. Nanti ada tambahan satu lagi yaitu rak besi guys ya, besi atau baja ringan. Jadi ada 5 versi. Tapi yang memang rak besi memang belum Insan pernah buat karena ya mungkin biayanya lebih mahal, tapi mungkin tahanannya lebih lama ya guys ya. Ini kita bahas rak tali ya guys ya. Nah, kalau rak tali Insan masih ada contohnya seperti ini. Kalian bisa menggunakan tali tambang atau tali plastik, bisa juga. Kalau di sini Insan ada tali tambang dan di sana itu ada tali plastik guys. Tergantung kalian sih mau yang pakai tali apa. Untuk ketahanannya dia lebih lama tahanan dengan tambang ya guys ya. Kalau tahan dengan tambang ini asal gantungan atas dia kuat, ini mungkin bisa seumur hidup guys. Nah, cuman kelemahannya di sini harga tambang memang murah sih guys ya, tapi kelemahannya memang penyusunan di rak itu butuh waktu. Jadi memang harus agak lama sedikit kita menatanya karena dia sempit ya guys ya celah-celahnya. Nah, kemudian yang keempat adalah rak kombinasi ya guys ya. Rak kombinasi seperti yang Insan bilang ini, bambu dengan kayu ini udah oke kali. Nah, ini yang keempat, rak bambu dengan kayu. Kalau misalkan untuk biaya, kita bisa lebih hemat biaya karena hanya menggunakan brotinya ataupun kayunya itu hanya 2 batang atau 3 batang untuk siku. Kemudian bambunya ya bambu biasa lah ya guys ya. Kalau yang panjangnya bisa 4 meter ya mungkin satu batang bisa untuk 2 rak, ataupun satu batang bisa untuk 1 rak seperti ini guys. Ini satu batang dibagi 2 guys. Nah seperti itu guys. Nah itu jadi pilihan yang keempat ya guys ya. Jadi pilihan keempat, mau contohnya seperti ini. Mau lebih jelasnya nanti bisa kalian tanya dari WA, bisa Insan kirimkan fotonya lebih jelas, atau fotonya ataupun videonya di post ya guys ya, di post. Mau dirakin seperti ini dari bawah sampai ke atas. Kemudian yang terakhir adalah rak besi ya guys, atau menggunakan baja ringan. Jadi kalau misalkan penggunaan baja ringan lebih ke biayanya sih guys ya, tapi memang ketahanannya dan kapasitasnya bisa di full kan. Tapi penggunaan biaya yang mahal itu mungkin akan diimbangi dengan ketahanannya, bisa 20 tahun 30 tahun, atau tidak hanya asal tidak karatan atau tidak korosi, dia bisa lebih tahan lagi. Nah jadi seperti itu guys, beberapa referensi rak dan beberapa contoh rak yang bisa kalian coba buat teman-teman pemula. Buat teman-teman yang sudah
lama berjalan tapi juga sepertinya kumbung dengan kapasitasnya itu tidak sesuai, bisa kalian lebihkan lagi. Apakah kumbung kalian itu masih bisa ditambah lock atau tidak, masih bisa didiskusikan. Coba tanya-tanya aja dulu sama Insan guys, mudah-mudahan kita bisa bertukar informasi dan bertukar ilmu. Nah jadi mungkin itu aja guys. Nanti kalau rak yang sebelah sini udah siap, kan coba Insan buatkan video lagi. Nah mungkin belum ada waktu ya guys ya. Nah jadi yang di sini nanti rencananya mau seperti ini juga, tapi pesanan bambu pun belum datang pun nggak bisa kita langsung pasang karena bambunya basah itu nanti bisa sulit guys ya. Nah kalau kering nanti dia bisa melonggar-longgar lagi, jadi bagus bambu yang kering seperti ini. Nah jadi mungkin itu dulu guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.